Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan kita di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas masalah pagar gaib. Mungkin seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke pembahasan. Jadi yang dimaksud pagar gaib. Pagar gaib itu adalah perisai energi. Jadi pagar gaib bisa diartikan pula adalah perisai energi atau pelindung energi yang meliputi baik itu manusia maupun barang atau suatu tempat. Jadi bisa diartikan pagar gaib adalah perisai energi yang menjadikan protek atau pelindung barang ataupun manusia. Nah, tentunya berkaitan dengan perisai energi atau pagar gaib tadi, untuk manusia dan barang itu merupakan dua hal yang berbeda. Dalam artian, kalau manusia untuk bisa mendapatkan perisai energi atau pagar gaib itu bisa melalui mungkin dua cara. Yang satu mungkin dengan cara berzikir dan lain sebagainya, tentunya mendekatkan diri, menguatkan, mengokohkan pondasi iman kita kepada Allah, itu tentunya kita akan bisa mendapatkan pelindung perisai energi. Yang keduanya tentunya kita dengan cara belajar mendalami spiritual, ilmu kebatinan. Bedanya di antara kedua belah pihak tadi adalah apabila kita cuman fokus di zikir saja, itu cuman fokus ke pelindungan saja. Jadi tidak bisa untuk memanfaatkan hal yang lain, seperti mungkin penyerangan, pertahanan yang lebih efisien dan lain sebagainya. Untuk hal yang lainnya berkaitan dengan perisai atau pagar energi, kami lebih fokus untuk kesempatan kali ini membahas masalah pagar gaib yang berkaitan dengan mungkin rumah, tempat usaha, atau lain sebagainya. Jadi pagar energi atau pagar gaib yang berkaitan dengan rumah atau tempat usaha itu bisa kita dapatkan atau kita peroleh itu bisa dengan cara dipasang ataupun dengan cara membacakan ayat-ayat tertentu melalui air untuk media tebar. Namun demikian, kami fokusnya untuk kesempatan kali ini itu masalah pemasangan pagar energi atau pagar gaib dengan menggunakan media. Medianya tentunya yang harus kita siapkan untuk kami pribadi menggunakan paku rajah beserta minyak. Jadi paku rajah tadi kita pakai untuk media pengikat di suatu titik. Mungkin kalau rumah kita butuh 4 paku, jadi titik depan kiri kanan, titik belakang kiri kanan. Begitu sebagai media pengikat energi pagar nanti yang kita buat seperti itu. Untuk minyaknya itu sebagai penguat saja. Mungkin gambarnya seperti itu. Harusnya tadi kami membawa medianya supaya lebih jelas pagar itu medianya seperti apa. Kalau yang kami sebut paku raja itu pakunya seperti apa, minyaknya seperti apa, tapi kebetulan tadi tidak sempat terbawa. Mungkin di lain waktu, lain kesempatan kami lebih spesifik lagi mengulang masalah hal ini. Mungkin sebelum saya jauh ke dalam berkaitan dengan perisai atau pagar gaib, mungkin ada pertanyaan. Gini Mas, kalau sebelum pemasangan apakah ada ritual tertentu atau pengusiran setan ataupun jin yang harus ditentukan apa gimana itu Mas? Baik, betul sekali ya. Jadi memang sebelum kita melakukan pemagaran, itu tentunya kita harus melakukan pembersihan. Jadi tidak mungkin kita main langsung pagar, sedangkan di dalamnya masih banyak energi atau makhluk negatif yang memang tujuannya dipasang atau memang ada di tempat tersebut untuk mengakibatkan ketidaknyamanan atau sesuatu hal yang tidak baik. Tentunya kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu, kita sterilkan semuanya, baru kita bakar. Kalau tidak kita sterilkan, akhirnya makhluk tersebut ya akan terkurung di dalam.
Nah, itu akan mengakibatkan lebih panas lagi. Makanya kadang-kadang ada mungkin pelaku spiritual atau orang yang bisa gitu ya. Kalau pagar rumah main langsung dipagar saja, terus akhirnya menimbulkan sifat negatif yang lebih, ya itu kemungkinan seperti itu. Jadi belum dilakukan pembersihan sudah langsung dipagar. Akhirnya energi negatif yang ada di dalam itu terkurung, mengakibatkan karena eh, pagar yang di sekelilingnya itu panas, energi yang di dalam panas, akhirnya mengakibatkan energi yang lebih panas, mengakibatkan energi yang lebih tidak nyaman, melebihi saat belum dipagar seperti itu. Kalau di fungsi pemagaran tersebut, apakah bisa dampak ke diri yang punya rumah atau hanya sekedar di dalam rumahnya aja, Mas? Jadi kalau tujuan kita pagar energi itu kan selain eh, sebagai protek atau perlindungan serangan atau apapun itu yang sifatnya dari luar yang notabene adalah negatif itu juga kita harapkan menjadi eh, energi yang di dalam rumah itu menjadi berenergi yang baik atau mungkin bisa dibilang yang tadinya lembab lembab dalam dalam kutip bukan lembab karena udaranya namun lembab karena energinya karena di dalam rumah itu ada dua jenis lembab lembab yang karena memang suhu karena berkaitan dengan apa ya udara yang mengandung air dengan lembab yang karena energi negatif itu berbeda. Harapan kami dengan ada pemagaran tadi itu menjadikan energi yang lembab berkaitan dengan negatif tadi itu bisa ternetralkan. Jadi setelah netral, setelah baik, ya tentunya harapannya yang menghuni rumah tadi menjadi nyaman, menjadi tentram, damai, tidak ada gangguan dari luar seperti itu. Dalam konteks pemagaran tersebut, apakah itu ada mengandung syirik terhadap Allah? Apa tidak itu, Mas? Jadi pagar tadi memang itu adalah media ya, media yang kita upayakan untuk melindungi rumah kita atau tempat usaha kita atau rumah kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya tentunya semua itu tetap saja sandarannya adalah Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi selamat kecuali datangnya hanya dari Allah. Ya kita tetap semuanya itu kita minta pertolongan Allah karena sehebat apapun manusia, semampu apapun manusia, semuanya itu kemampuan datangnya dari Allah dan kita pasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Jadi kalau dibilang syirik, selagi kita tidak melanggar akidah, tidak menggunakan hal-hal yang tidak baik, insya Allah itu tidak syirik. Saya jamin seperti itu karena saya lakukan seperti itu. Namun perlu diingat, kadang-kadang ada pelaku spiritual itu yang pagar rumah dalam kutip apa ya mengatasnamakan pagar rumah. Namun yang ditanam itu seperti tumbal sesaji. Jadi tumbal sesaji itu bisa mungkin kepala ayam atau darah binatang tertentu dicampur dengan kain putih diisi dengan hal-hal yang mungkin tidak baik atau mungkin kelapa atau kelapa hijau atau mungkin telur bisa telur angsa bisa telur apapun itu saya jamin itu suatu hal yang tidak baik itu suatu kesirikan gitu. Jadi namanya pagar gaib itu ya betul-betul memang kita menggunakan media yang wajar, bukan untuk mengorbankan nyawa seperti itu. Binatang atau apa lain sebagainya itu adalah nyawa. Nyawa yang meneteskan darah itu kita pakai untuk pagar, itu bukan solusi. Itu yang ada adalah mengundang energi negatif malah semakin mendekat ke tempat kita tadi. Karena akhirnya mengunci energi yang di sekeliling kita untuk menetap di situ tadi. Seperti itu. Satu lagi, Mas, Ya. seandainya orang tersebut memagari karena dianya awalnya itu nakal, sampean sebagai praktisi spiritual praktek itu gimana, Mas, menanggapinya? Apa dilakukan pemagaran, apa tidak? Terima kasih. Jadi kalau memang ada yang minta tolong ya, minta tolong kepada saya berkaitan dengan pemagaran mungkin rumah atau tempat usaha atau bahkan pagar diri, maksudnya pagar manusianya sendiri.
Ya tentunya kita yang paling utama adalah, kita bina dulu orangnya atau kita bina dulu yang punya tempat tadi. Jadi kita harus sadarkan betul bahwa apapun yang kita lakukan itu hanyalah ikhtiar kita, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi, eee, sekuat apapun kita berupaya, tentunya harus dibantu dengan penghuni atau pelaku usaha ataupun yang mempunyai tempat. Dalam artian ya itu tadi, harus tetap yang punya tempat, entah itu dia sendiri, kalau pagar diri berarti manusianya ya, berarti manusianya harus iqrar betul bahwa tidak ada daya kekuatan, daya upaya kecuali datangnya dari Allah. Maka dari itu ya harus tobat betul, harus memohon ampun kepada Allah. Itu kalau manusianya sendiri. Kalau seandainya tempat usaha, ya tempat usaha ya seperti itu. Kalaupun kita, memagar tempat usaha, ya kita minta. Kita minta, minta apa? Minta supaya apa yang dia perjualbelikan sesuatu hal yang halal, bukan hal yang haram. Karena, secara tidak langsung apabila yang keluar masuk di situ atau barang yang dia perdagangkan atau mungkin kalau manusia sendiri apa yang dia makan, itu berkaitan dengan hal yang tidak halal, itu satu, itu efeknya akan sangat tidak baik kepada dirinya sendiri. Karena, akhirnya serangan balik itu lebih dahsyat ke dirinya, karena dia sudah mengupayakan hal yang baik, ternyata dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan, seperti itu. Jadi apapun itu bentuknya, berkaitan dengan pemagaran, kalau memang itu sesuatu hal yang baik, ya kita upayakan. Namun kalau memang tidak bisa kita arahkan dengan jalan yang benar, ya mungkin kita, evaluasi terlebih dahulu. Namun perlu digarisbawahi, biasanya orang yang minta tolong itu karena orang yang sudah sadar, orang yang sudah runtuh egonya, orang yang sudah runtuh egonya namun dia tidak tahu harus kemana, harus memohon tolong kepada siapa. Kalaupun berdoa caranya seperti apa, karena dia sudah merasa mungkin tidak bersih, saat berdoa dia tidak mempunyai keyakinan untuk dikabulkan oleh Allah, kan seperti itu. Ya kita tetap memberi solusi apapun itu. Perkara nanti jadi kita bantu untuk pemagaran atau tidak, tentunya ya itu nomor 2 setelah kita melakukan proses yang diharapkan baik, seperti itu. Ya Siap, kan? cukup Mas. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu harapannya ke depannya akan lebih baik, tidak ada hal-hal yang negatif. Terima kasih. Seperti biasa kami sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu datangnya dari Allah, manusia hanya berupaya semampunya. Jadi apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.